Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu di dalam lindungan Tuhan dan juga berkelimpahan dengan ilmu dan keberhasilan. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang dunia metafisika teman-teman. Pernah gak teman-teman itu terfikir di dalam hati atau mungkin di dalam pikiran teman-teman terbesit sedikit lah mungkin tentang dunia metafisika atau dunia supranatural? Kenapa sih orang-orang pada zaman dahulu kok sering menggunakan media perdukunan atau bertanya kepada seorang kiai yang dikatakan dengan orang pintar? Kok mereka bertanyanya itu mengenai suatu hal yang bersifat masa depan? Misalnya tentang perjodohan, misalnya tentang kehidupan yang sedang dia alami itu sedang susah, dan mereka cenderung mencari solusi. Kenapa hal ini bisa demikian? Sebenarnya ada rahasia besar yang tersimpan di balik itu semua teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman ingin mengetahui, itu biasanya ada step-step atau ada cara-cara yang harus dilewati. Ini tak ubahnya jika kita itu memperoleh keilmuan secara umum, itu kita belajar dari mungkin kelas TK ya atau kelas PAUD sampai nanti teman-teman kelas 6, terus nanti berpindah lagi di kelas 10, dan nanti berpindah lagi di kuliahan dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Terus apa sih yang menjadi kunci itu semua? Yang menjadi kunci itu semua adalah metafisika teman-teman, atau keahlian dalam mengelola alam bawah sadar kita. Sebenarnya teman-teman itu dibekali dengan suatu memori yang mana setiap orang itu memiliki memori antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dan setiap orang itu memiliki kepekaan batin, kepekaan indera yang juga berbeda-beda. Tapi jika teman-teman ingin mengasah kepekaan batin ini, itu ibaratnya seperti ini teman-teman. Kita itu kan ada di dimensi alam nyata. Terus yang kita ingin pelajari adalah dimensi alam gaib. Sebenarnya dimensi ini itu lebih tinggi kadar energinya dibandingkan dengan energi yang ada di alam kita. Alasannya apa? Secara ilmu sendiri mereka itu sudah hidup lebih lama dari diri kita. Jika kita ingin mempelajari, kita harus menyamakan frekuensi yang kita miliki. Frekuensi apa yang perlu kita dapatkan? Nah, di situ kan ada gelombang otak ya. Ada alfa, beta, theta. Nah, disinilah gelombang yang sedang kita alami adalah gelombang alam kesadaran. Jika kita ingin menguasai ilmu tentang metafisika, kita harus masuk ke dalam gelombang alfa atau theta. Setelah kita masuk ke alam situ, baru kita bisa menyamai kadar energi mereka. Caranya gimana? Caranya adalah dengan berpuasa. Tapi tidak semua puasa yang manusia lakukan itu bisa berhasil. Karena manusia itu memiliki sebuah nafsu, memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah kekotoran hati, kekotoran jiwa. Ini loh yang sebenarnya menghalangi energi dari ilmu metafisika itu masuk ke dalam diri manusia. Dengan mereka laku tirakat seperti puasa, mereka akan menggali suatu ilmu atau suatu energi yang bisa menyamakan dirinya dengan ilmu di alam astral. Setelah energi itu terkumpul, misalnya dengan cara puasa ngebleng, misalnya 40 hari, puasa ngebleng 3 hari, atau puasa ngebleng 21 hari, 7 hari. Ini manusia itu akan mendapatkan suatu energi. Getaran energi itu bisa menggoncang alam astral. Tapi manusia itu tidak akan sadar dengan hal tersebut. Yang mereka sadari itu
mereka berada di titik hening bisa seperti itu. Mereka memperoleh firasat atau rasa yang sangat bergejolak, yang mereka itu cenderung ingin membatalkan laku tirakatnya. Karena apa? Karena mereka itu diganggu oleh makhluk di dimensi alam astral supaya membatalkan laku tirakatnya tersebut. Nah, tapi ketika mereka berhasil, mereka akan memperoleh feeling-feeling tertentu yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Contohnya tujuan yang bisa mereka dapat adalah mampu melihat, mampu mendengar, mampu merasa, mampu meraba, mencium, atau mengkondisikan objek, yaitu tentang benda, peristiwa, orang, makhluk lain, tempat lain, suasana, alam, terus pikiran, perasaan, dan tindakan yang mereka lakukan itu akan bisa menembus suatu dimensi. Dimensi yang mana? Dimensi baik itu pada masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, terus jarak yang dekat atau jarak yang jauh, atau mungkin untuk mencapai tujuan hidup agar mereka bisa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, spiritual, keselamatan, kesehatan, baik itu finansial, karir, bisnis, terus pengembangan diri, dan keamanan pada diri mereka. Nah, inilah fase ini sebenarnya yang lebih dulu dialami atau dimiliki oleh para dukun, para spiritualis, para wali, para kiai. Kenapa mereka itu cenderung kalau kita tanya, belum kita ungkapkan apa yang kita butuhkan, mereka sudah bisa menjawab. Karena itu mereka sudah bisa merasakan kepekaan batin, sudah bisa mendengar atau merasa dari dalam hati atau diri seseorang yang lain. Tapi umumnya orang yang sudah mencapai di titik ini, itu yang paling baik adalah mereka yang cenderung menutupi, cenderung merahasiakan apa yang mereka ketahui. Karena jika hal ini dibeberkan secara umum, maka ini akan menjadi suatu hal yang kurang baik, dan adab atau hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang mencapai makom yang seperti ini, mereka harus merahasiakan apa yang dirahasiakan oleh Tuhan, kecuali untuk mereka sendiri. Misalnya ada orang yang hendak meninggal, mereka sudah melihat dari sisi aura, dari sisi energi, dari sisi gejolak kejiwaan, mungkin dari sisi makhluk yang mengitari mereka. Itu orang tersebut sebenarnya sudah melihat, tapi dia tidak akan membicarakan kepada keluarganya atau orang tersebut. Karena apa? Karena ini adalah rahasia dari Tuhan. Jadi semua rahasia ini sebenarnya itu setiap orang itu bisa menjalankan, teman-teman. Lalu kenapa kok ada orang yang menjalankan hal seperti ini lalu menjadi gila, menjadi depresi, menjadi linglung dan lain sebagainya? Karena frekuensi energi yang sebenarnya ingin mereka capai itu adalah besar, dan wadah atau alat atau tempat yang mereka sediakan itu kecil. Ibarat teman-teman ingin mendapatkan ilmu yang besar, misalnya ingin memasukkan gajah ke dalam kulkas, itu kan tetap kulkas itu akan rusak, ya seperti itu ibaratnya. Tapi jika teman-teman sudah menyiapkan kontainer misalnya, untuk memasukkan gajah ke dalam kontainer itu akan lebih mudah. Itu adalah suatu ilmu yang sebenarnya rahasia. Akan tetapi teman-teman perlu mengetahui jika teman-teman ingin memperoleh kesuksesan, ingin mencapai ide cemerlang, ingin mencapai suatu hal gaib, atau mencapai suatu ilmu yang disebut dengan daya linueh, inilah caranya.
menggali potensi alam bawah sadar yang ada di dalam diri teman-teman. Mungkin kalau di dalam perguruan yang saya ikuti atau dari wejangan kiai saya, sebenarnya ilmu di dalam metafisika itu bisa kita telaah melalui hal yang bersifat ilmiah, hal yang bersifat alamiah, dan hal yang bersifat ilahiyah. Artinya apa? Dari segi dimensi manapun, misalnya bersifat ilahiyah, kodrat Tuhan, maka di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan. Bersifat ilmiah, di dalam ilmu keilmiahannya itu bisa diteliti. Terus bersifat alamiah, sebenarnya setiap orang itu memiliki kemampuan yang sama untuk bisa meraih hal tersebut. Akan tetapi setiap orang akan menjalankan dengan versi dan cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman di sini jelas ya. Kalau teman-teman ada suatu pertanyaan atau suatu hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa menggali lebih dalam mengenai ilmu rahasia ini untuk kesuksesan kita, untuk kebahagiaan kita, dan untuk apa yang kita impikan itu bisa tercapai dengan lebih mudah dan lebih terarah seperti itu. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.